Bab 1298. Tapi, aku menganggapnya sebagai saudara. Seorang pria yang bahkan sanggup membunuh wanita yang dicintainya, kalian bisa bayangkan sendiri bagaimana hatinya setelah ini. Memang, wanita ini telah membohonginya. Tapi mereka pernah menjalani hubungan sebelumnya, setidaknya saat masih belum mengetahui kenyataannya, Yasir pernah bahagia dengannya. Aku nggak mau Yasir mengubur perasaannya sendiri. Mereka baru mengerti setelah mendengar penjelasan Wira. Ternyata, semua ini bukan demi Berma, melainkan demi perasaan Yasir. Sayang, apakah Yasir akan mengetahui niatmu ini? Dewina tersenyum dengan tak berdaya. Wira tidak bisa banyak berkomentar mengenai hal ini, dia hanya bisa mengamati semuanya dengan diam. Sementara itu, saat ini Yasir telah berjalan masuk ke kamar itu. Melihat Berma yang terikat di sana, tatapan Yasir dipenuhi kesedihan. Wanita ini seharusnya adalah istrinya, seseorang yang harus dilindunginya seumur hidup. Namun, sekarang malah jadi musuhnya dan bahkan mau membunuh Wira. Saat melihat ekspresi Yasir saat ini, Berma hanya bisa berpura-pura tenang. Sejujurnya, dia memang sudah berencana untuk tidak menemui Yasir lagi selamanya setelah hari ini, baik misinya ini berhasil ataupun gagal. Bagaimanapun, pria ini benar-benar tulus terhadapnya. Berma sangat paham akan hal ini. Hanya saja, Berma tidak punya pilihan lain. Namun saat menemui Yasir lagi dengan identitas aslinya sekarang, Berma merasa gugup, sekaligus lega. Perasaan ini sama seperti telah melepas topengnya di hadapan Yasir. Bunuh saja aku nggak menyesal mati di tanganmu, kata Berma saat melihat Yasir. Mendengar perkataannya, hati Yasir terasa perih. Berma, apakah semua ini nyata? Tanya Yasir. Pertanyaan ini tidak seharusnya dia lontarkan. Apalagi yang kurang jelas dari situasi saat ini. Tentu saja semua ini adalah kenyataan. Hanya saja, Yasir tidak rela menerimanya. Tentu saja, Yasir, bunuhlah aku. Aku hanya menipumu sedari awal. Aku hanya ingin memperalatmu untuk membunuh Wira. Tapi aku gagal. Orang yang gagal memang seharusnya mati, aku nggak punya penyesalan. Kamu juga nggak perlu menggunakan perasaanmu. Aku nggak pernah punya perasaan apapun padamu. Berma menguatkan hatinya mengatakan semua ini, tetapi sebenarnya hatinya merasa tidak rela. Dia sendiri juga tidak tahu apakah dia punya perasaan terhadap Yasir atau tidak. Namun untuk saat ini, Berma benar-benar takut Yasir akan melepaskan dirinya. Kalau benar-benar demikian, Berma akan semakin bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Apakah dia akan berkhianat pada Prabu, atau kembali menyakiti Yasir? Berma tidak sanggup menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Dia telah mengkhianati terlalu banyak orang. Meski semua itu bukan keinginannya sendiri, perasaan itu justru membuatnya semakin menderita. Karena itulah, Berma lebih memilih untuk mati saat ini. Hanya saja, Yasir yang mendengar ucapan ini tidak memedulikannya. Tatapannya tampak rumit saat berkata, Berma, dulu aku mengira kita akan hidup menua bersama selamanya. Bahkan sampai kemarin pun, aku masih berpikir kita akan hidup di sebuah pertanian kecil kelak. Bab 1299. Terbersit berbagai kenangan dalam pandangan Yasir dan perasaan tidak tega. Berma yang mendengar ucapan ini juga terlihat tidak tega, tetapi sorot matanya langsung berubah menjadi dingin dalam sesaat. Yasir, apa kamu ini bodoh? Asal tahu saja, aku nggak pernah menyukaimu. Aku hanya memperalatmu, kamu tahu itu. Bunuh saja aku. Kalau enggak, aku akan tetap membunuh majikanmu. Aku orang yang memegang ucapanku. Berma hanya ingin mati sekarang juga. Saat mendengar perkataan Yasir tadi, sejujurnya perasaannya terasa rumit dan sakit. Setiap kata yang dilontarkan Yasir bagaikan pisau yang menghujam jantungnya. Mungkin, kematian justru adalah sebuah pembebasan baginya. Namun, Yasir tidak menggubris Berma dan terus berkata, aku sudah belajar bela diri sejak kecil. Aku ini yatim piatu dan dibesarkan oleh guruku. Dia mengajariku banyak hal, tapi guruku mati di tangan orang licik. Sampai sekarang aku masih ingat dengan orang itu. Dia adalah tuan tanah yang kaya. Lantaran guruku menegakkan keadilan untuk membela rakyat yang tertindas, dia mempekerjakan banyak sekali pembunuh untuk membunuh guruku. Bahkan ada juga pejabat setempat yang bersekongkol. Apa kamu tahu, guruku mati dalam pertempuran itu di depan mataku. Saat itu, aku masih berusia 15 tahun. Karena nggak ada cara lain lagi, aku terpaksa merahasiakan identitasku. Demi balas dendam, aku menyelinap ke rumah tuan tanah itu dan menggunakan waktu yang lama sekali untuk mendapat kepercayaannya. Karena kemampuan bela diriku cukup hebat, aku akhirnya jadi pengawal pribadinya. Karena itulah aku punya kesempatan untuk membunuhnya. Bercerita sampai di sini, tatapan Yasir terlihat semakin dingin. Saat itu, dia pergi ke Provinsi Jawali. Sepanjang perjalanan, hanya ada mereka sekeluarga yang berangkat ke rumah tua untuk melakukan persembahan pada leluhur. Selain aku, masih ada dua pengawal lainnya yang ikut. Aku menggunakan sedikit trik untuk membunuh mereka. Lalu, aku membawa sekeluarga itu ke depan makam guruku. Saat aku menangkap tuan tanah itu, dia masih kebingungan kenapa aku memperlakukannya seperti itu. Dia mengatakan banyak sekali hal, katanya perlakuannya terhadapku juga sangat baik.
Memang benar, dia memperlakukanku dengan baik, tapi aku nggak peduli. Karena mereka adalah musuhku. Kebaikan mereka padaku kuperoleh dengan mempertaruhkan nyawaku. Aku menyuruh mereka berlutut di hadapan guruku. Aku membuat darah mereka mengalir sedikit demi sedikit hingga habis dan membunuh mereka dengan perlahan. Sejak saat itu, kebencian dalam hatiku baru terlampiaskan. Setelah balas dendam, hidupku juga jadi tidak berarti lagi. Karena itulah, aku hidup luntang-lantung selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya pada suatu hari, aku bertemu dengan bos dan kenal dengan tuan. Merekalah yang memberiku kehidupan baru. Aku nggak akan bisa melupakan kebaikan bos dan tuan padaku seumur hidup. Petik 2. Mereka memperlakukanku dengan tulus, aku juga tahu itu. Bukan hanya bersikap baik padaku, mereka memperlakukan semua rekan di sini dengan sangat baik. Aku kembali mendapatkan kehangatan sebuah keluarga dari mereka. Tanpa mereka, sepertinya hidupku pasti akan jadi luntang-lantung lagi. Ini adalah kedua kalinya aku merasa dilahirkan kembali, dan ketiga kalinya adalah saat aku bertemu dengan. Saat mengatakan hal ini, Yasir melihat ke arah Berma. Pertama kalinya adalah saat gurunya merawat dirinya yang yatim piatu. Kedua adalah saat bertemu dengan Biantara dan Wira. Sementara yang ketiga kalinya adalah saat dia jatuh cinta pada Berma. Ketiga kesempatan ini membuat Yasir sangat bersyukur akan hidupnya. Namun hari ini, hatinya terasa begitu sakit saat dihadapkan dengan situasi seperti ini. Aku sangat menyukaimu, Berma. Aku benar-benar tulus menyukaimu, setulus aku ingin melindungi Tuan. Aku juga ingin melindungimu. Hanya saja, situasi sekarang ini membuatku kehilangan arah. Aku benar-benar nggak tahu apa yang harus kulakukan. Yasir terduduk di lantai sambil menarik rambutnya dengan menderita. Pada saat ini, Berma juga meneteskan air matanya. Hidup Yasir membuatnya teringat dengan kehidupannya sendiri. Berma teringat saat dia ditangkap dan dipaksa untuk berlatih setiap hari untuk menjadi seorang mesin pembunuh. Sejak usia 15 tahun, Berma sudah mulai melaksanakan misi. Entah berapa kali dia selamat dari kematian, tetapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Terlebih lagi, dia tidak tahu apa yang seharusnya dilakukannya. Bab 1300. Berma hanya tahu menjalankan misi demi misi. Mungkin karena ingin mendapatkan validasi dari pria itu, juga mungkin karena Berma ingin mengabulkan keinginan pria itu. Bagaimanapun, Berma telah melewati banyak sekali bahaya hingga bisa sampai hari ini. Yasir mengatakan bahwa Berma membuatnya terasa seperti dilahirkan kembali untuk ketiga kalinya. Bagaimana tidak, saat bersama Yasir, Berma baru benar-benar merasakan apa itu hidup. Meski tidak kaya raya, setidaknya semua kebutuhannya terpenuhi dan tidak ada kekhawatiran apapun. Sejujurnya, Berma sangat menyukai kehidupan seperti ini dan sangat menikmatinya. Hanya saja dia tahu, semua ini bukan miliknya. Berma benar-benar lelah sekarang. Dia tidak tahu harus bagaimana membuat keputusan, jadi dia memilih mati untuk mengakhiri segalanya. Hanya dengan mati, Berma baru merasa bisa terbebaskan dari semua ini. Yasir, bunuhlah aku. Aku nggak ingin hidup lagi, aku sudah lelah. Aku serius, aku muak dengan hidupku dan diriku sekarang ini. Kumohon, bunuhlah aku. Kalau ada kehidupan mendatang, aku bersedia bersamamu lagi, kata Berma tiba-tiba. Mendengar hal ini, Yasir melirik Berma sekilas. Dia tahu bahwa Berma tidak sedang bercanda, Berma benar-benar ingin mati sekarang. Yasir menarik napas dalam-dalam sambil menatap Berma, lalu berkata, kalau begitu kita mati sama-sama saja. Ada aku yang menemanimu di alam baka sana, kamu juga nggak akan kesepian. Yasir tersenyum melihatnya. Pada saat ini, Yasir telah membuat keputusan. Saat mengambil keputusan ini, pikirannya juga sangat jernih. Tanpa ada keraguan sama sekali, Yasir telah melepaskan semua beban hidupnya. Hatinya terasa sangat lega dan senang. Kamu, mau mati bersamaku? Kamu sudah gila, ya? Tanya Berma dengan terkejut. Kenapa nggak boleh? Kalau kamu mati, kehidupan ketigaku juga sudah nggak ada. Aku nggak mau mati kesepian seumur hidup. Meski keputusanku ini membuatku merasa bersalah pada Tuan. Tapi aku tahu, Tuan adalah orang yang sangat berlapang dada. Dia akan memahami keputusanku. Sambil berkata demikian, Yasir mengeluarkan sebuah pisau. Pada saat ini juga, Wira, Biantara, dan Dewina masuk dengan tatapan tak berdaya. Yasir, kamu nggak salah. Tanya Biantara dengan marah. Dia merasa tidak pantas Yasir mati demi seorang wanita. Apalagi, wanita ini adalah musuh mereka. Sebaliknya, Wira melambaikan tangannya dan berkata, Yasir, kamu jangan mati dulu. Kalian berdua dengarkan dulu perkataanku, ya. Tentu saja Wira tidak ingin mereka berdua mati. Pada saat bersamaan, dia juga sangat terharu melihat hubungan kedua orang ini, sehingga dia tidak ingin ada penyesalan di antara mereka. Bab 1301. Setelah Wira mengatakan hal itu, Yasir dan Berma langsung terdiam. Mereka tidak tahu apa yang ingin dikatakan Wira, tetapi akhirnya tetap menganggukkan kepala. Yasir, kamu dan Berma masih ada jalan lain, nggak perlu mati. Mendengar perkataannya, Berma langsung terdiam dan menatap Wira dengan kebingungan. Berma, aku tahu apa yang kamu pikirkan.
Kamu bertanya-tanya apa alasanku membiarkanmu tetap hidup. Sebenarnya alasannya masih tetap sama, Yasir adalah sahabatku. Aku berharap sahabatku bisa hidup bahagia. Kalau tadi kamu nggak punya perasaan apapun padanya, sejujurnya aku akan membunuhmu. Meskipun dia bakal dendam padaku nantinya, aku juga nggak keberatan. Tapi aku bisa melihat bahwa kamu juga punya perasaan terhadap sahabatku ini. Jadi menurutku, kalian pantas mendapat kesempatan. Yang kamu takutkan hanyalah keluarga Juwanto, pasukan yang diutus keluarga Juwanto kali ini sudah mati semuanya, nggak ada satupun yang tersisa. Jadi, nggak akan ada yang tahu apakah kamu sudah mati atau belum. Mendengar penjelasannya, Burma terkejut seketika, tetapi masih merasa ragu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Wira hanya tersenyum melihat reaksinya ini. Kamu nggak perlu bilang apapun, aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Kamu merasa ini sedang mengkhianati Prabu, bukan? Sejujurnya, nggak ada pertemuan yang tidak diakhiri dengan perpisahan di dunia ini. Kamu sudah cukup bagus melakukan semuanya, kamu nggak berutang apapun lagi padanya. Jadi, jangan terlalu terbebani. Sekarang ini yang terpenting adalah apakah kamu masih berutang pada dirimu sendiri. Apa kamu masih mau menjalani hidup yang selalu berada dalam ketakutan itu? Atau kamu mau hidup seperti orang biasa yang sederhana dan menjalani rutinitas sehari-hari? Kalau kamu mau, aku bisa membantumu, kata Wira. Mendengarnya, Burma terdiam sejenak, lalu berkata, apa kamu benar-benar bisa membantuku? Burma juga sebenarnya sangat mendambakan kehidupan seperti ini. Tentu saja, Yasir, bawa dia ke Dusun Darmadi, timpal Wira. Biantara langsung terkejut mendengarnya, Dusun Darmadi. Tuan, dia. Biantara belum sempat menyelesaikan ucapannya, tetapi maksudnya sangat jelas. Bagaimanapun, wanita ini adalah pasukan keluarga Juwanto yang ingin membunuh Wira. Kalau dia sampai ke Dusun Darmadi, bukankah peluangnya akan semakin besar? Biantara tidak ingin Wira berada dalam bahaya setiap saat. Namun, Wira malah melambaikan tangannya sambil tersenyum. Aku yakin Bermangga akan turun tangan padaku. Kalau dia benar-benar bertindak, aku juga nggak menyesal. Tentu saja ada taruhannya kalau ingin membuat sahabatku bahagia. Begitu Wira menyelesaikan ucapannya, Burma sontak terkesima. Dia tahu bahwa Wira bukan orang yang sederhana. Burma sudah banyak menemui petinggi lainnya. Baik dari Prabu ataupun Sigra, semua pernah dijumpainya. Burma tahu jelas bahwa petinggi seperti ini biasanya tidak berbelas kasihan. Terlebih lagi terhadap bawahan seperti mereka yang dianggap sebagai mesin, para ketua tidak pernah memperlakukan mereka sebagai manusia. Mereka hanya dianggap sebagai alat untuk membunuh. Kalau sudah mati, mereka masih bisa menggantikannya dengan pasukan lain. Keluarga Juwanto selalu membina pembunuh seperti mereka ini setiap saat. Namun, sepertinya Wira berbeda. Meskipun dia adalah seorang ketua yang mengendalikan banyak sekali pasukan, tapi sepertinya dia memperlakukan semua orang dengan tulus. Bagi Burma, Yasir hanyalah seorang bidak ataupun alat seperti dirinya. Burma adalah alat untuk membunuh, sedangkan Yasir adalah alat untuk mengumpulkan informasi. Status mereka tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Namun hari ini, setelah mendengar ucapan Wira, Burma baru menyadari bahwa Wira ternyata benar-benar tulus menginginkan Yasir berbahagia, bukan hanya janji belaka. Bab 1302. Sejujurnya saat tadi mendengar Wira mengatakan bahwa dia tidak membunuh Burma karena menganggap Yasir adalah sahabatnya, Burma masih tidak percaya. Namun sekarang, dia akhirnya percaya. Wira bahkan menyuruhnya ke Dusun Darmadi, bukankah tempat itu adalah daerah kekuasaannya? Burma adalah seorang ahli bela diri. Meskipun Yasir cukup hebat, dia masih bukan tandingan Burma. Jika Burma benar-benar ingin menghadapi Wira dan yang lainnya, dia punya peluang yang sangat besar. Padahal Wira sudah mengetahui semua ini, tapi dia malah tetap menyuruh Burma ke Dusun Darmadi. Bisa dibayangkan, bagaimana pikiran Wira saat ini. Kamu, nggak takut aku melawanmu? Tanya Burma dengan kaget. Wira tertawa dan berkata, takut, tentu saja takut. Kalau memang takut, kenapa kamu masih memberiku kesempatan seperti ini? Bagaimana kalau aku mengecewakanmu? Tanya Burma. Wira tertawa sekilas, lalu berkata dengan tenang, yang kamu kecewakan itu bukan aku, tapi dirimu sendiri. Kalau kamu membunuhku dan membunuh semua orang, yang kamu dapatkan hanyalah kehidupanmu yang seperti semula. Bahkan, kamu nggak akan bisa keluar dari Dusun Darmadi kalau kamu membunuhku. Padahal kamu bisa menikmati hidup dengan tenang dan hidup bersama orang yang kamu cintai. Tapi kamu malah menyia-nyiakan kesempatan itu dan membunuhku. Kalau kamu nggak mau beri dirimu sendiri kesempatan, itu juga pilihanmu. Aku hanya bisa bilang, nggak masalah kalau kamu bersalah pada semua orang. Tapi, yang paling mengecewakan adalah kamu bersalah pada dirimu sendiri. Burma termangu mendengarnya, bersalah pada dirinya sendiri. Burma bahkan tidak pernah memikirkan hal ini. Baiklah, aku sudah selesai bicara, kalian pilih saja sendiri. Kalau masih tetap mau mati, aku juga nggak akan mencegah kalian. Yasir, sebagai sahabatmu, aku nggak akan keberatan dengan keputusan apapun yang kamu buat.
Aku hanya berharap kamu bisa hidup bahagia saja, ujar Wira sambil tertawa. Kemudian, dia menyuruh Biantara untuk melepaskan ikatan Berma. Berma melihat Wira, Biantara, Dewina, lalu Yasir secara bergantian. Saat ini dia benar-benar kehilangan arah. 1. Apa yang kamu lihat? Yasir, apa kamu nggak mau perban luka Berma? Kamu mau darahnya habis ya? Tanya Dewina tiba-tiba. Yasir langsung tersentak saat mendengarnya, tetapi dia langsung tersadar segera. Sudahlah, ayo kita pergi. Kalian berdua buat keputusan sendiri. Kalau sudah sepakat, pulanglah ke Provinsi Lowala diam-diam. Usai mengatakan hal itu, Wira langsung pergi bersama Dewina. Yasir juga buru-buru membalut luka Berma. Wajah Berma langsung tersipu, saat ini dia benar-benar merasa bahagia. Itu, mungkin kita bisa pensiun dini, kata Yasir sambil melihat Berma dengan senang. Tapi, apakah Tuan benar-benar akan menerimaku? Tanya Berma dengan cemas. Yasir tersenyum tipis, lalu mengangguk dengan yakin. Tentu saja, Tuan selalu menepati ucapannya. Kamu akan tahu kepribadian Tuan setelah mengikutinya nanti. Selain itu, aku yakin kamu pasti akan suka dengan Dusun Darmadi. Percayalah padaku. Yasir tertawa dengan bahagia, Berma juga mengangguk menanggapinya. Tidak akan ada yang tahu mereka berada di sana. Keluarga Juwanto juga pasti tidak akan mengetahui keberadaan mereka. Inilah keunggulan dari hidup di Dusun Darmadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menyusup ke dalamnya. Bab 1303. Saat ini, Dewina dan Wira berbaring di ranjang. Dewina tersenyum sembari bertanya, suamiku, kamu benar-benar terlalu berbelas kasihan hari ini. Wira pun tertegun mendengarnya. Dia bertanya balik, kenapa? Kamu ingin bilang aku munafik? Ya. Dewina segera menggeleng dan menimpali, bukan dong. Orang lain mungkin bisa bersikap munafik, tapi kamu enggak. Kamu sampai membuatku terharu. Dengan wajah tersipu, Dewina berbaring di dada Wira. Kemudian, Wira berucap, hehe, dasar kamu ini. Kamu belum menyelesaikan tugasmu malam ini loh. Kita mulai sekarang. Wira sontak melemparkan diri ke pelukan Dewina. Saat ini, tawa bahagia memenuhi seluruh ruangan. Dewina berkata, hais, kemarin baru. Dewina ingin menolak, tetapi segera terlarut dalam gairah. Malam ini, beberapa orang ditakdirkan untuk tidak tidur. Selain mereka berdua, Berma dan Yasir juga tampak sengit di kamar lain. Kita sudah menikah. Karena semalam gak jadi melakukannya, maka malam ini, ucap Yasir dengan pelan sambil memeluk Berma. Keesokan hari, Yasir dan Berma meninggalkan kerajaan Agrel. Hanya saja, wajah Berma tampak agak merah karena melihat kekacauan yang terjadi akibat pertarungan ranjang semalam. Dia pun mencubit Yasir dengan kuat. Aku nggak akan berpamitan dengan Tuan Wira lagi, ujar Yasir. Berma pun tertegun dan bertanya, kenapa? Kamu nggak mau memberitahu mereka apa yang akan kita lakukan? Menurutmu, apa yang akan mereka pikirkan saat melihat situasi di sini? Tanya Yasir yang tersenyum menunjuk ranjang mereka yang ambruk. Berma pun memahaminya dan mengerlingkan mata. Biantara dan lainnya memang tidak tahu kedua orang ini telah pergi. Ketika hari sudah hampir siang, Biantara mengetuk pintu rumah mereka, tetapi tidak ada suara. Begitu masuk dan melihat, dia pun tercengang. Astaga, kedua orang ini benar-benar mengerikan. Apa ini, yang dinamakan cinta? Apa aku harus mulai mencari kekasih? Gumam Biantara sambil merenung. Hanya saja, semua ini tidak berdampak pada Wira. Wira membawa Dewina, Biantara, serta Menteri Perekonomian ke Niaga. Para rakyat di sana kekurangan pangan dan situasi sungguh kacau. Tuan Daus, kamu tahu tentang situasi di Niaga sekarang? Tanya Wira saat dalam perjalanan. Daus menghela napas, lalu menjawab, Niaga dekat dengan gurun, jadi selalu berangin dan berpasir. Kali ini malah musim kemarau dan nggak ada hasil panen, jadi situasinya buruk sekali. Wira mengangguk dan bertanya, jadi, apa pangan yang diperlukan sudah disiapkan? Yang paling penting untuk sekarang adalah menyelamatkan nyawa rakyat. Sisanya akan didiskusikan lagi nanti. Sudah dalam perjalanan, sahut Daus.